tidak boleh membaca Al-Quran di luar rumah. Tidak boleh melakukan ibadah, sholat, zikir di depan rumah. Dia harus melakukan aktivitasnya di dalam rumah. Bagaimana Abu Bakar? Ya. Abu Bakar itu sing dikhawatirno iku Kanjeng Nabi, ora awake dhewe. Nek sampean nak mikir kok nek aku mati, piye? Abu Bakar sing dipikir Kanjeng Nabi Muhammad. Justru dia panik itu bukan panik mengkhawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan Kanjeng Nabi. Kemudian faqala lahu ya Rasulullah, idza mittu ana fa ana rajulun wahidun wa idza mitta anta halakatil ummah waddin. Abu Bakar matur ngeten, Kanjeng Nabi, mati-matilah nek aku. Aku cuma Abu Bakar. Wong siji Abu Bakar. Tapi nek jenengan sing kapundhut, umat niki rusak, donya niki rusak, agama niki rusak. Pun Kanjeng Nabi kula mawon. Akhirnya masuk gua. Ruwiyana Quraisyan wa ma kitabuna musyrikina fa'aqadu ala qatli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara ta'ala ayakhruja awwalal lail ilal ghar. Ketika orang-orang kafir Mekah itu bersepakat untuk membunuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan Kanjeng Nabi untuk keluar di awalnya malam. Awalnya malam berarti cara ngriki napa? Maghrib apa Isya? Awal malam. Oh, sandai Allah lah. Cara kene bahasane apa? Sandai Allah. Pokoknya awal malam. Untuk segera menuju ke Gua Sur. Wa kharaja Abu Bakrin awalal ilal ghar. Lah, Abu Bakar menuju Gua Sur juga di awal malam. Kemudian wa amara aliyan ayataji'a ala firashihi. Sebelum berangkat, Rasulullah meminta Sayyidina Ali untuk menggantikan posisi tempat tidurnya Rasulullah ditempati oleh Sayyidina Ali. Cara wong kendel. Iki cara ora kendel nggon turune. Cara sasaran pembunuhan di sini. Terus akhirnya yamtani asawat man talabahu hatta yablugha ila ma'rallabi falamma wasala ilal ghar dakhala Abu Bakrin fihi awalan yaltamisu ma fihi. Ketika sampai di gua, Bakar niku matur tengene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jenengan teng njaba riyin. Kula tak ngecek. Jadi semua gua sur ini diperiksa dulu. Faqala lahu Nabi malaka. Faqala bi abi anta wa ummi al-gharu ma wasiba wal hawam. Fa in kana fi syai'un kana bi la bika. Kanjeng Nabi jenengan teng ngrikirin. Lah maksudmu priya Abu Bakar? Demi bapak dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Gampangane ngene, cara bahasane kene. Aku haluk kehilangan bapak ibuku timbang kehilangan jenengan ya Rasulullah. Dadi bapak ibu itu nggo sumpah. Ngono wong sing model ngoten iki cara. Jadi memang itu sudah menjadi kebiasaan orang sana ya. Orang yang dicintai itu bapak ibunya dijadikan apa? Tebusan sumpah. Ini gua ini tempatnya sibak, tempatnya hewan liar, tempatnya satu galak, tempatnya gegemrematan. Fa in kana fi syai'un kana bila bika. Umpama kok onyol barang sing nyokot Kanjeng Nabi pun kula mawon sing dicokot ampun jenengan. Sudah biar saya saja ya Rasulullah, jenengan teng jaba. Mangke kula kode nek ampun mlebet. Akhire wa kana fil ghari hajarun fa wada'a qabahu alaih li alla yakhruja ma yu'dhi ar-rasula. Sahabat Abu Bakar niki masuk ke dalam gua, bareng di dalam gua itu ternyata ada batu yang di situ ada beberapa lubang, ada 3 lubang. Sebagian lubang ditutup nganggo bajune Abu Bakar, disuwek, dilebokno. Masih ada 2. 2 tempatnya pas persis. Akhirnya Kanjeng Nabi silahkan masuk. Sing loro ki leng, lubang niki ditutupi nganggo sikil Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar seperti ini ditutupi lenge, Kanjeng Nabi kita hanya bisa seperti ini, jangan melebet istirahat riyin karena sudah perjalanan 3 hari. Akhirnya terus Kanjeng Nabi buk neng pangkune Abu Bakar, tilem. Ya ketika niku ana kewan sing nyokot. Wakila kala jengking, wakila ulo. Nyokot sikile Abu Bakar. Terus Abu Bakar iki enek aku krasa Kanjeng Nabi mboten saged istirahat. Nek aku njumbul Kanjeng Nabi mboten saged istirahat. Ya wis diempet
Sampai racun ini mulai menyebar, keringat dingin, Abu Bakar sampai saking loro niku ngempet nangis. Akhirnya keringetnya kotos neng wajah Kanjeng Nabi. Ada Abu Bakar diteluk, ya Allah engkau keracunan. Akhirnya Kanjeng Nabi kemudian meruqyah Abu Bakar, kemudian mengobati dengan daun yang ada di situ dan disembuhkan oleh Allah. Ini derajatnya Abu Bakar. Perjalanan Abu Bakar bersama Rasulullah menemani hijrah ini deh. Bok ijolno amalmu 80 tahun nih gak neng bandingannya. Nanti tidak sebanding, masih besar jasanya apa? Abu Bakar. Kowe yo aja mbayangno umpama aku bareng urip karo Kanjeng Nabi paling ya Abu Bakar aja mbayangno ngono. Nyatane model-model kowe yo bareng-bareng Abu Jahal ketu wae. Soalnya sing mbok pikir iku logika. Saat itu kekuatan penuh di siapa? Orang kafir, incumbent-nya itu orang kafir. Incumbent-nya itu orang kafir. Yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan Rasulullah. Makanya ayatnya faqad akhrajahul ladzina kafaru fil ghari id yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'an. Muhammad, umpama wong ora nulungi, wong ora gelem nulungi kowe ning perang Tabuk, kowe wis tau tak tulungi. Sing lebih spektakuler. Iki ta bandingane kono duwe senjata, kene duwe senjata. Kono duwe pasukan perang, kene duwe pasukan perang, cek iso banding. Najan 30.000 musuh 200.000. Lah ketika menuju Gua Sur ini enggak sebanding. 2 orang, 3 sama penunjuk jalan dikejar berapa ratus pasukan terbaik. Akhirnya sampai di gua akhirnya falamma talaba al-musyrikuna al-athara wa qarrabu baka Abu Bakrin khaufan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang musyrik ini mendekati Gua Sur dan sudah di atasnya, Abu Bakar ini menangis. Abu Bakar itu menangis karena apa? Memikirnya apa yang terjadi terhadap Rasulullah. Jadi orang mikir awake, iki nek Kanjeng Nabi kecekel piye? Menangisnya karena itu. Takut terhadap apa yang akan terjadi terhadap Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam la tahzan innallaha ma'ana binasrihi. Hai Abu Bakar, jangan takut. Allah bersama kita. Dengan pertolongannya. Jangan takut. Allah akan menolong kita dengan pertolongannya. Waruya lamma dakhala al-gharaba atallahu ta'ala hamamataini fabadata fi asfalihi wal ankabut nasajat alaihi faqala sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'amma al-absarahum. Ketika kaki-kakinya para orang musyrik sudah tepat di atas gua, pas ning dhuwure gua, niku Allah mengirimkan 2 burung. Dalam waktu sekedap burung itu nggawe susah. Terus ngirimno angkabut itu cara kene apa? Iya, laba-laba, serawang, sang-sang melanding loh. Oh, spider. Oh, spider iku. Ya serawang ya. Akhirnya cepet gawe set sehingga wajah Rasulullah, wajahnya Abu Bakar tertutup oleh susah manuk, tertutup oleh sang-sang melanding. Jadi ya asline umpama wong kafir iku ndelok mengisor ono, tapi mikire ngene. Mosok kok ono susah karo sang-sang melanding. Umpama ono wong berarti sang-sang melanding itu mesti rusak. Paham nggih? Jadi itulah pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus makanya terus Rasulullah berdoa, Allahumma a'ammi absarahum. Ya Allah, butakan mata mereka. Jadi cara bahasane wong Jawa paling cara sampean dikowejar karo rampok kan matane wong picek padha wae. Padha. Dongane ngono wae. Ya Allah butakan mata mereka. Cara kene ya Allah picekno kabeh. Yo. Iya. Iku umpama donga kene, utama dongane Kanjeng Nabi Allahumma amin absarahum. Ya yo oleh donga ngono ki oleh. Itu dalam keadaan terdesak seperti apa oleh. Akhirnya fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi. Utawa fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Kemudian Allah menurunkan ketenangan dalam diri Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sangat tenang dan di dalam hati Abu Bakar juga sangat tenang. Berarti kunci segala permasalahan hidup adalah ketenangan. Kalau ingin masalah kalian, kehidupan kalian selesai, tenangkan diri kita. Iktimat ala Allah, senden neng gone Gusti Allah, senden neng wit gede iso rubuh, senden neng gone bupati iso kecekel,
Senden ning nggone polisi tambah kowe sing didrel. Senden ning nggone Allah. Akhirnya Allah menurunkan sakinahnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, menurunkan sakinahnya kepada Abu Bakar. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Allah menguatkan Kanjeng Nabi Muhammad dengan pasukan perang yang kita tidak pernah mengetahuinya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan menjadikan Allah kekalahan bagi orang-orang kafir. Wa kalimatullahi hiyal ulia. Kalimah-kalimahnya Allah itu pasti menang. Wallahu azizun hakim. Makanya nanti sebelum hijrah Abu Bakar niku kalau teng Sahih Bukhari juz kalih niku, sebelum hijrah itu Abu Bakar itu sempat ingin berhijrah. Jadi orang-orang sudah ada yang di Habasyi, mpun enten sing teng Madinah. Karek Abu Bakar sak keluargane. Abu Bakar kepingin hijrah. Bareng wis metu saka Mekah, ketemu karo saudagar bangsawan namanya Ibnu Daghinah. Nek teng Bukhari nu lengkap, Ibnu Daghinah. Hai Abu Bakar, kamu mau kemana? Mengemasi barang-barangmu. Cara saiki ditumpakno sekedup, cara saiki ditumpakno mobil kok kabeh barange. Kasur digowo, dandang digowo kabeh. Pindahan. Aku mau berhijrah karena umatku telah mengusirku. Ibnu Daghinah, celaka mereka. Orang yang paling dermawan di antara kaumnya, orang yang paling kaya, orang yang dilem-lem. Siapa yang tidak tahu kedermawannya Abu Bakar, sumai Abu Bakar, kebaikan Abu Bakar, suka menolong semua manusia. Aku akan menjaminmu. Jangan sampai engkau meninggalkan Mekah. Jangan, ayo ikut kembali. Akhirnya Ibnu Daghinah ndodoki lawange penggede-penggede kafir Quraisy dikumpulkan. Siapa yang berani mengusir Abu Bakar akan berperang denganku. Siapa yang berani istilahnya menginjak-injak kehormatan Abu Bakar, berarti dia berlawanan denganku. Ibnu Daghinah. Nah, Ibnu Daghinah itu ya orang keren, bangsawan. Tapi ketika itu masih kafir. Akhirnya ya sudah, kita lakukan perjanjian. Abu Bakar dilindungi dan diamankan oleh Ibnu Daghinah dengan syarat satu. Tidak boleh membaca Al-Quran di luar rumah. Tidak boleh melakukan ibadah, sholat, zikir di depan rumah. Dia harus melakukan aktivitasnya di dalam rumah. Bagaimana Abu Bakar? Ya. Kemudian Abu Bakar itu membangun masjid di depan rumah. Coro saiki itu langgar cilik ning ngarep omahe. Abu Bakar sholat di situ, ada anak-anak kecil moro. Itu apa? Oh, ini ibadah. Ibadah kepada siapa? Allah. Dia menjelaskan tauhid yang cah cilik-cilik. Cerita ibuke domoro. Akhirnya dari kalangan mereka banyak yang beriman. Lane bapak mokong, inter ibu karo anake. Inter anake karo apa? Ibu. Akhirnya geger rame. Ibnu Daghinah dipanggil. Kita perjanjiannya Abu Bakar nggak boleh sholat di luar, nggak boleh baca Quran di luar, nggak boleh ibadah di luar. Ini tambah bangun masjid. Akhirnya Ibnu Daghinah piye to Abu Bakar, kowe iku tak tulungi. Apa kata Abu Bakar? Sebaik-baik penolong adalah Allah. Kalau engkau tidak mau menjamin dan menolongku, biar aku ditolong oleh Allah. Nah, setelah itulah dia dipanggil oleh Kanjeng Nabi dan sangat gembira sekali karena apa? Ada panggilan hijrah menemani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ini Abu Bakar. Sehingga menjadikan wa kalimatullahi yal ulya, ini termasuk Abu Bakar punya ambil bagian di situ. Menjaga Kanjeng Nabi Muhammad, membersamai Kanjeng Nabi Muhammad dan menguras hartanya demi perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun dilajengaken ayat 41. Balai Surakoh, balai rasa diceritakno ya wis hafal ya. Ada yang belum cerita tentang Surakoh, ada yang belum tahu. Maksudnya setelah dipimpin oleh Bel bin Wa'il, akhirnya ngumet lewat Gise, ternyata terus ketemu karo apa? Ya wis hafal ngono. So kan bercerita kuwi ae. Pun langsung. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dilatih tawazun ya, dalam membaca Al-Quran itu tawazun. Tawazun itu
matnya sama, dengungnya sama, anunya sama. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini kita berkaca hari ini, kita ini termasuk punya sifat kemunafikan atau tidak. Ini ayat ini sampai selesai nanti membahas tentang perilaku orang-orang munafik ketika ada panggilan berjuang di jalan Allah. Ingfiru budalono perang sapa sira kabeh. Oleh budal perang khifafan hale kang enteng awak sira. Wasikon lan abot awak sira wajahidu lan berjuang sapa sira kabeh bi amwalikum. Kelawan pira-pira bondo sira kabeh wa anfusikum lan awak sira kabeh fi sabilillah ing dalem sabilillah. Zalikum utawi mengkono-mengkono bi amwalikum wa anfusikum iku khairun luwih bagus lakum kedue sira kabeh. Ing kuntum lamun ta ana sapa sira kabeh ana iku ta'lamuna padha weruh sapa sira kabeh. Berperanglah karena saat ini yang memanggil perang Allah untuk melawan Raja Heraklus yang akan menyerang Madinah. Sebelum mereka datang di Madinah, dicegat ning panggonan sing jenenge apa? Tabuk. Jadi gini, Gusti Allah nek perintah, iku awake nurut. Kayak kon mateni gak bukan? Mengganggu anu. Ingfiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Wis budalo. Tek kowe iku semangat, tek kowe iku abot nek perintah Allah budalo. Salat niku enteng apa abot? Nah, budalo. Yo eneng sing abot maksudnya. Maca Quran iku enteng apa abot? Enteng. Amin amin. Karo maca ning HP enteng ndi? Ah. Iku budalo. Pokoke perintah Allah kon maca ya waca. Sedekah niku enteng apa abot? Enteng kabeh. Budalo. Tek kowe enteng, tek kowe abot budalo. Iku perintahe Allah. Perang juga sama. Ono sing merasa perang itu ringan, ada yang merasa perang itu berat. Bagi orang yang tahu akhirat, panggilan jihad membela agamanya Allah, iki ditunggu. Kapan lagi aku ambil bagian ini? Mulane kula nate pas awal-awal angsal gedung perintis 7x5 niku wakafan niku kula sowan tengen Mbah Nawir niku siji pesene siji. Wong iku kudu ditinggalan apik. Cerita Mbah Yai Khozin iku duwe tinggalan masjid karo wong-wong. Zaman itu duwe tinggalan masjid. Akhirnya terus Mbah Muslih iku duwe tunggalan Istiqlaliyah jenenge. Saniki dadi kantor Istiqlaliyah niku ukurane padha 7 karo 5. Zaman Mbah Muslih iku duwe tinggalan pondok. Terus Mbah Yai Sa'di Abdullah duwe tinggalan madrasah. Kiai iki duwe tinggalan kabeh di zamannya masing-masing. Nah, sampean yo kudu duwe tinggalan opo? Di zaman Anda meninggalkan apa? Jangan-jangan cilik sampai tua mati gak duwe tinggalan opo-opo. Tinggalane omah diwaris anak. Oh, utang-utang. Iki duwe tinggalan utang. Ojo diucapno ah. Nek cara Mas Dimas ada hukum tarik menarik. Bahaya. Diucapkan itu bahaya. Yo, duwe tinggalan apik. Kok gedongnya orang karuan apik. Al-Ghazali ya. Jadi kita harus punya tinggalan apik. Opo sing mbok tinggalno? Di zamanmu itu apa yang kamu kenang nanti di akhirat? Selain sujudmu, selain puasamu, apa yang nanti kita kenang di akhirat? Mati awake guyu nyawang opo? Tinggalanmu itu opo? Ingfiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ketika itu Utsman bin Affan, ya Rasulullah, aku 6.000 dinar, aku 10.000 onta, 10.000 biaya yang ikut perang dan tidak punya biaya. Wah, semua. Masya Allah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, semua ambil bagian di situ.
Yang tidak punya harta ketika itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak punya harta, tapi aku siap untuk ikut perang Tabuk. Usung-usung, enggak toh. Siapa yang bertanggung jawab ini? Kelompok Sayyidina Utsman, saya akan menanggung 10.000, ya wis, melok kono, melok kene, semua. Kon gowo senjata dewe, kon golek pangan dewe. 600 km itu orang hanya sehari semalam makan kurma 1 dibagi 2. Cara sampean lesu apa wareg? Nah, perkara kowe hukume adat jan. Nek ngersak piring wareg, nek telung sendok lesu. Padahal umpama ya Allah dengan hakikatmu, dengan hakmu, wareg ora wareg sing ngersakno jenengan. Wong buktine urang sitok iso ngentekno panganane Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tahu usul ning ngene pangeran. Ya Allah, saya usul ya Allah. Saya ingin menjamin makanan hewan-hewan laut berapa bulan. Ya wis gak apa-apa. Akhirnya Gusti Allah nganggo kekuasaane. Kewan laut dikelumpukno kabeh. Jadi ketika itu yang dilakukan Nabi Sulaiman adalah menaklukkan angin. Angin, jangan sampai engkau masuk ke makanan ini. Karena makanan ini nek kena kue mambu. Jadi kulkas itu produknya Nabi Sulaiman. Kulkas itu produknya Nabi Sulaiman. Urung ana wong ngerti kulkas, Nabi Sulaiman mengerti nek sing nyebabno mambu iku angin. Jadi disterilno, angin ditaklukkan. Sehingga makanan tidak bau. Terus dia wis kira, iki hewan laut, wis hewan darat, wis ya Allah, sudah. Mulai besok saya yang akan memberi makan makhluk panjenengan. Wareng laki urang sitok, kruwil laki urang ngentek nopo apa, Pak? Ora warek-warek urange. Lah ya urang sitok ora warek kok pengen ngoni salam donya. Ya perkara kuwi prasamu nek sego sak piring iso warek padahal asline masih yo kurma siji dindum wong loro. Nek kowe meyakini warek karo Gusti Allah ya digawe warek. Ini Mas Dimas diet ngono carane mangan kurma. Mangan kurma separuh. Warak Gusti, warak. Omongane tok tapi mangane tetep jek akeh. Heeh. Heeh. Ingfiru khifafa wa tiqala. Wis to budal nek perintah Allah perang, budal. Mas yo kowe enteng, mas yo kowe abot. Abot itu bagi siapa? Meninggalkan anak istri. Berat. Membawa bekal sendiri itu apa? Berat. Makanya perjuangan kita hari ini itu ringan. Trimo 1.000 saulan enteng. Iku ingfiru khifafan gak neng basikolane iku. Nek wiya basikolan neng atine iku perlu dipertanyakan. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan hartamu, dengan nyawamu di jalan Allah. Jadi kontrak kita, makanya konsep kita itu mestinya kita harus ikut ambil bagian. Berjuang membangun satu agama. 2 membangun bangsa ini. 3 membangun ekonomi kita. 4 membangun keluarga. Ini satu tarikan nafas. Ora kok membangun agama tok. Anak bojomu keleleran. Bangun ekonomi tok. Ora ning masjid, ora ngaji, ora ekonomi terus. Padahal mau pinter ngitung duit, gak duit. Bangun apa? Membangun agama, membangun bangsa, membangun ekonomi, membangun keluarga dalam satu tarikan nafas. Keluarga juga harus dibangun dengan kebahagiaannya. Ojo sampai berjuang di jalan Allah, tapi agama apa keluargane korat karet. Bojo sak nggon-nggon. Nang dine sing di ukti. Ya Allah. Lah yo lamongan ado-ado. Iki niat ngaji apa niat golek ukti? Ukti piye we? Ukti. Ayo, berjuang membangun apa? Agama, kedua membangun bangsa, ketiga membangun ekonomi, keempat membangun keluarga dalam satu tarikan nafas, semua sinkron. Jadi keluarga yang ditinggalkan cukup, kemudian ekonomi dibangun, bangsa dibangun, agama dibangun. Perang Tabuk dalam mempertahankan itu. Seandainya saat itu Allah tidak memerintahkan perang Tabuk dan Kanjeng Nabi Muhammad tidak bertahan di Tabuk misalkan, maka Madinah akan hancur. Kalau mikir Uzoma, kekuatannya Heraklius, siapa yang tidak kenal dengan Heraklius?
Hercules. Lihat film-film kolosal. Hercules kayak apa ketika itu? Membawa pasukan 200.000 secara ekonomi kuat, secara senjata kuat. Ayat turun, infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Tapi bagi orang yang tahu, akan pasti ambil bagian ini. Pasti ambil bagian. Mulai kemarin akad sudah tak singgung kemarin. Kita itu mempertahankan nyawa, mempertahankan harta, mempertahankan apa yang kita rasa miliki di dunia itu apa sih sebenarnya? Wong pada hakikatnya semua akan berakhir sama. Almarhum berakhir sama, namanya apa? Almarhum. Coba sing ganteng-ganteng. Usia 55 tahun iku ayu elek gak neng bedane. Ganteng elek gak neng bedane. Nek wis 55 gak ono sing lirik. Sopo sing lirik? Antri dhisik kuwi. Umur 55 sama, cantik, jelek, ganteng, jelek sama, usia 55, enggak ada yang melirik. Usia 65 itu jabatan tinggi dengan jabatan rendah. Kami tua karo rakyat biasa, bos dengan karyawan, enggak ada bedanya. 65 sama, wis pensiun. Enggak ada bedanya. Semua berakhir sama. Usia 75 tahun, rumah mewah lantai 3 dengan rumah kecil sederhana sama, gak neng beda nih. Wong wis ora iso lincah 75 tahun, kena asam urat, munggah mudun gak yo lempok. Usia 75 tahun paling mau golek kursi sing guwal-guwil ning ngarep tok ngene ku. Ada bedanya. Terus apa yang kita bela? Mempertahankan dunia ini apa yang kita bela? Wong usia 75 itu omah apik mentereng karo omah sederhana biasa padha wae sama. Sadar. Siapa sing muni duit penting? Usia 85 tahun, kuwi duit ora pati penting. Wong ora duwe duit karo duwe duit nek wis usia 85 tahun ora ono bedane. Mereka sama karena apa? Sudah enggak bisa memanfaatkan uang wong usia 85 itu. Ape tuku sate ya wis ra iso mangan sate. Rendang ya ora iso ngrasakno. Ape traveling wis linu kabeh traveling ning ndi. Dikoning Jenegoro gak semenggeh-menggeh. Usia 85 tahun. Apa? Sama. Apalagi umur 95 tahun nek cek urip. Wi lungguh karo buk padha wae. Gak ono bedane wisan. Kenapa? Ya karena enggak tahu apa yang dilakukan. Umur 95 tahun njungok ya kuno, buk ya kuno wis ora ono bedane. Apa yang membedakan? Enggak ada. Makanya yang membedakan adalah di sisa usia kita ini apa yang kita ambil bagian dalam perjuangan di jalan Allah. Apa yang kamu berikan kepada Allah, itulah yang disebut inilah harta kita yang sebenarnya. Yaitu harta yang kamu infakkan, jihadkan fi sabilillah. Ini perang Tabuk. Infiru khifah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini apa yang kamu berikan di peperangan Tabuk ini sebenarnya lebih baik untuk kalian bila kalian mengetahui. Loyalitasnya sahabat dengan Rasulullah saat itu Masya Allah sangat luar biasa. Umpama lagi umatku ki kira-kira umat zaman saiki iku mirip umat Nabi Musa apa umat Kanjeng Nabi kira-kira mirip-miripe. Mulane umpama pertanyaannya seperti ini. Kalian percaya suatu saat Mayangkawis akan menjadi sebuah peradaban Islam? Percaya enggak? Percaya, oke percaya. Kira-kira yakin enggak? Ada 4 lantai di sana, ada 9 gedung di sana, ada 3.000 santri. Percaya enggak? Terus kue ngilangi opo? Lah nek umatnya Nabi Musa jawab idhaba anta wa rabbuka. Faqatila inna hauna pun ini kurak bagian jenengan. Wes kula tak ndongakno mawon. Itu ning sisawang kok kene ngono. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Artinya bukan hanya sini ya, masjid ya penting, semua apapun yang itu jihad fisabilillah ambil bagian. Jangan sampai kita tidak ambil bagian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini bahas tentang wong munafik. Ini yang dibahas siapa tadi? Wong munafik. Wong munafik itu ape mangkat abot. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihimus syuqqah.
Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Ini kelakuane wong munafik. Laukana lamun ta ana sapa laukana lamun ta ana apa dakwah itu apa sing mbok jajakno. Ana iku aradon menghasilkan bondo dunya. Qoriban tur kang gampang hasile parek. Wasafan lan perjalanan qasidan kang sedengan. Lattaba'u mongko padha anut sapa munafik ka ing sira Muhammad. Tapi walakin ba'uda tetapine adoh alai mengatasi munafikin apa asyuqqatu jarake panggonane perang. Wa sayahlifuna lan bakal sumpah sapa munafikin sumpah billahi demi Allah lawis tatokna lamun ta kuwasa sapa kita la kharajna mongko yekti metu sapa kita ma'akum sertane sira kabeh yuhlikuna padha ngrusak sapa munafikin angfusahum ing pira-pira awake munafikin wallahu utawi Allah iku ya'lamu ngudaneni sapa Allah mengetahui yen innahum stune munafikin iku lakadzibuna pira-pira wong kang padha goroh kabeh sing disindir iku wong munafik. Sing sikolan iku rumangsa tapi ayat wong sikolan iku di belakang nanti ada ayat wa makanal mu'minuna liyangfiru kafah. Jadi di sini tidak ada bedanya ya. Infiru khifafa wa thiqala wajahidu itu tidak ada bedanya. Kue dalam keadaan biasa, terenggina, semangat, abot harus berjuang. Bahkan saat itu ada seorang sahabat namanya Sa'id bin Musayyab itu buta. Matur ngene Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya terkena ayat ini. Saya nanti malu di hadapan Allah ketika aku yang buta ini tidak ikut membelamu. Ketika itu Sa'id bin Musayyab matanya katarak, coro saiki nu katarak. Asalnya dia normal kemudian katarak. Bagiku ya Rasulullah, panggilan Allah ini panggilan wajib. Bagi yang cacat, bagi yang tua, bagi yang miskin, bagi yang kaya, yang muda, yang kecil, semua wajib. Dan saya harus ikut berperang. Sa'id bin Musayyab. Tapi kemudian nanti turun ayat. Wa makanal mu'minuna liyangfiru kafa falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun. Tak baleni. Wa makanal mu'minuna liyangfiru kafa falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Oh gak nyantol belas. Perkara sing apa la ing syakartum ayat populer baru kae la ing syakartum apal kabeh. Jadi sebaiknya di sebagian orang mukmin itu ada yang tidak berperang. Sebaiknya di sebagian orang mukmin itu ada yang tidak berperang. Siapa mereka? Liyatafaqahu fiddin, yaitu orang yang istighol sibuk mencari ilmu agama. Berarti ahlus sufah. Karena apa? Liyungzaru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ketika nanti berperang semua, mati semua, maka selesai. Makanya orang-orang yang tafaqquh fiddin cara saiki santri gak sah melu perang. Sebagian itu. Tapi ayat ini saat itu wajib, semua wajib termasuk Sa'id bin Musayyab merasa terpanggil walaupun dia dalam keadaan apa? Buta. Kalau di Indonesia contohnya seperti siapa? Jenderal Sudirman dalam keadaan darurat walaupun dia sudah tidak bisa berjalan tapi perjuangan harus diteruskan. Walaupun wis gak iso mlaku lah, dipikul tetap itu bentuk sebuah perjuangan. Apa Jenderal Sudirman saat itu jek iso bedil? Tidak. Tapi semangatnya Jenderal Sudirman bisa menginspirasi seluruh bangsa Indonesia. Ayo, kita bisa nggak seperti Jenderal Sudirman ini? Menginspirasi banyak orang untuk tetap berjuang walaupun sudah tidak bisa apa? Berjalan dan bayangkan di hutan loh. Wangel. Saiki wong dedek berjuang tapi sebenarnya menghasilkan. Itu ciri khas wong munafik. Iki ayate.
Lau kana aradon qoriban. Seandainya ajaanmu Muhammad itu menghasilkan harta yang mudah. Misalnya, wong 1000 perang kayaknya 10.000. Kira-kira wong munafik berangkat gak? Berangkat. Menghasilkan ono jarahan, ono rampasan perang, ono ghanimah, ono gaji. Seandainya ajaanmu Muhammad itu mendatangkan harta yang sangat mudah. Maka dan perjalanan yang dekat lattabauka, maka mereka akan mengikutimu. Jadi ngene, ajak-ajak ibadah karo ajak-ajak golek duit gampang di golek duit. Kakak ayo ngaji karo kak eneng buruan. Kira-kira cepet di. Wah ono buruan. Santri seni ya. Perkara dhek yo ora iso buruh. Dijak neng ndi wong ora iso buruh. Kakak ono ukti. karo ditawani misalnya, iki ono jihad, iki butuh pengeluaran. Iki siap enggak kira-kira? Walah, milih ukti atau milih? Masya Allah. Jadi itu orang munafik. Orang munafik itu yang pertama dipikirkan itu arodon. Harta yang mudah. Ngasil nopo ora, mbadani apa ora. Bila kamu datang ke sini tujuannya untuk mendapatkan sesuatu dari saya, hati-hati, itu ada kemunafikan. Bila kamu masuk dalam sebuah organisasi tertentu dan kamu ingin mendapatkan sesuatu dari situ, hati-hati, itu ada kemunafikan. Apa? Kalau kamu masuk Islam dan tujuanmu mendapat sesuatu dari Islam, hati-hati, di situ ada kemunafikan. Kalau kita orang Islam ya beri Islam. Kalau kita orang NU ya beri NU, jangan mengambil sesuatu dari NU. Kalau kamu Muhammadiyah, beri Muhammadiyah. Apa yang kamu beri Muhammadiyah? Jangan mengambil dari Muhammadiyah. Kalau kamu masuk dalam sesuatu dan kamu ingin mengambil, hati-hati. Di situ kelakuan wong munafik kawit biyen. Ana ayat lau kana aradon qarib. Nek kowe azan ning masjid, tujuanmu oleh 400.000 kok nggone. Oh, hati-hati, itu ada kemunafikan. Nek kowe nyekel kaleng masjid, mestine ngiseni ini sing akeh dhewe. Kok pucet iki piye to? Iki aja oleh saka kaleng masjid. Maksudnya seperti itu. Paham nggih, Pak? Biasa. Jadi seandainya Muhammad ajaanmu itu mendatangkan sesuatu tentang harta yang mudah diraih, wasafaron qasidan dan perjalanan yang mudah yang dekat, lattabauka, orang-orang akan mengikutimu. Orang-orang munafik itu akan mengikuti. Walakin baudat alaihimu syuqqah, tapi perjalanan perang Tabuk ini jauh, 600 kilometer dan mereka merasa sangat payah. Wa sayahlifuna billahi la wistata'na la kharajna ma'akum. Dan mereka akan bersumpah atas nama Allah, kalau kita mampu kita akan ikut bersamamu. Yo sumpah Gusti Allah dilibatno. Siapa mereka? Ada 3 yang Abdullah bin Ubay dan kelompoknya, Jad bin Qais dan kelompoknya, Ma'tab bin Qushair sak kelompoknya. Berarti ada 3. Makanya ayatnya nanti wa alas salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahbat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ora nyambung neh wis ora nyambung. Ya masih ora kiai mau Al-Qur'an diwaca bendina masa ora nyambung belas. Jadi ada 3 kelompok. Yang 3 kelompok ini menjadikan murkanya Allah sampai membaca bismillah. Gara-gara apa? Ada 3 golongan ini yang bersumpah atas nama Allah. Demi Allah Kanjeng Nabi, niki kita sangat berat. Seandainya kita mampu, kita akan pergi denganmu. Kanjeng Nabi, ini perintah Allah. Ingfiru khifafa wa thiqalan. Mereka bersumpah lagi. Bagaimana dengan Madinah ya Rasul? Ini semua anak-anak dan perempuan, gak ada yang menjaga. Ini kalau kita nggak di sini bahaya. Wah, itu masuk akal apa ora? Masuk akal ya wes awakmu sing bagian jogo. Jogo ukti-ukti. Ya Allah, ya Allah. Ini kelakuannya orang munafik. Yuhlikuna anfusahum wallah. Lah ternyata di sini mengapa mereka tidak berangkat? Orang-orang munafik ini kenapa mereka tidak berangkat?
Walakin ba'udat alai musyaqqa ay al masafa allati taqta'u bi masyaqqatin fatakhallafu anil jihad. Mereka mundur dari perjuangan ini. Bisa babi annahum kanu yasta'zimuna ghazwar rum. Fakanu kal aysina minal fauzi bil ghanimah. Orang-orang munafik kenapa tidak membantu dan mundur dari berjuang ikut Rasulullah? Karena mereka ada keseganan terhadap bangsa Rum. Dan mereka seakan-akan putus asa, kita tidak akan pernah menang dan tidak akan pernah mendapatkan ghanimah. Jadi kalau dalam hati kita ini memandang Amerika itu superpower, dan ketika Amerika mengintervensi kita akan menyerang Indonesia dan kamu mundur dari perjuangan, munafik itu. Kita harus bangga dengan agama kita, dengan bangsa kita. Jangan pernah menganggap yang lain itu besar. Orang-orang munafik nggak mau perang Tabuk karena menganggap bangsa Rom itu bangsa yang hebat. Indonesia karo Amerika keren mana? Indonesia. Nek pejabatnya. Loh, ini orang bangga belas. Pokoknya ya ini tanah air kita. Nek kami tua nih jos. Aku ora bahas kami tua. Bangsa Indonesia ini. Kita harus menganggap bangsa Indonesia ini bangsa yang hebat. Itu. Karena ketika kita menganggap kita ini kecil, menganggap bangsa yang lain itu besar, ketika kita diinjak-injak pun kita tidak akan melawan sebagaimana yang dilakukan orang-orang munafik. Berarti mbah-mbah kita ngelawan London niku ora perkara awake menang ora. Karena rasa memiliki bangsa ini dan perjuangan ini, kebenaran ini yang dibela. Menang kalah itu urusannya pangeran, bukan urusan kita. Urusan kita disuruh berjuang, itu toh. Ya, orang-orang munafik itu menganggap yasta'zimuna Rum. Orang-orang munafik menganggap bangsa Rum bangsa hebat. Sehingga dengan menganggap mereka bangsa hebat itu kita seakan-akan kecil di matanya dan enggan untuk berjuang. Minder. Jadi kalah saurunge perang. Bangsa Cina dianggap keren. Mulane aku gila nek ning YouTube no. Kekuatan perang. Iki nomor siji iki, kurang siji iki. Kurang apa hebatnya Belanda ketika jajah kita? Kukut. Kurang apa hebatnya Jepang? Kukut. Maka yang memenangkan kita pada hari ini dan seterusnya, pada saat itu perang Tabuk dan seterusnya adalah keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jaga. Mulane sutradara film niku mestine yo niru lah. Yo Amerika gawe rambu padahal rambu itu bohong-bohongan loh yo. Setiap film Hollywood iku tret ono genderone Amerika pertama, neng kantor ono genderone. Itu secara tidak langsung mindset kita itu sudah terjajah. Superhero yang dibuat Amerika itu superhero bohongan semua. Superman ini ora ono Superman. Power Ranger. Yang hebat kita itu Muhammad Al-Fatih kita yang punya, Khalid bin Walid kita yang punya. Orang-orang heroik itu kita punya semua. Salman asli ora hoak. Kono itu menciptakan Rambo. Sopo neh? Oh. Cailing MacGyver mereka. Iku tahun piro kok ono MacGyver. Wong lawas wis. Wong ol. Oke. Jadi tak baleni ya. Orang-orang munafik itu enggak mau perang. Mereka itu malas karena menganggap bangsa Rum bangsa yang hebat, super power. Sehingga mereka itu megah, itu gak ngarah hasil. Tapi pada akhirnya kemarin sudah saya ceritakan, perang Tabuk ini perang yang berhasil atau tidak? Maksudnya terjadi perang enggak? Tidak terjadi perang. Bukti ini Kanjeng Nabi ke sana dengan bersusah payah dengan 30.000 pasukannya, 200.000 segan, jangan serang. Nyawane wis ngliwati wates. Diperkirakan kan ada satu daerah sebelum Tabuk itu mesti diperkirakan, dihitung oleh Hercules. Dengan bahan makanan sekian oleh mata-mata. Dengan bahan sekian makanan sekian. Dengan kekuatan kuda hanya 10.000. Sedangkan yang jalan kaki 30.000. 20.000 jalan kaki, 10.000 naik kuda. Bahan makanan yang dibawa dan wis mati. Kok kene wis mati, ras itu perang. Tapi ketika sampai di Tabuk dan mereka masih segar bugar dan siap dengan segala pasukan wis.
Ciri sapa? Herakles. Iki nyawa luwean. Iki awake maju kukut pasukanku wis balik. Pira? 5 stadionnya. Balik. Berarti ngene, nek Gusti Allah perintah apa-apa, wi jalankan. Kok sing ngekeki solusi Gusti Allah. Lah kita enggak, kita mikir kita kok. Kowe mikir awakmu kaya wong munafik, mikir awake. Ora kok aku darani sampean munafik ora. Perasaan ya. Ora. Lah ya, wong pada akhirnya hidup itu sama saja. Iling-iling, pokoknya hidup itu ternyata sama saja. Makanya dalam menyukuri nikmat itu, kenapa orang-orang yang dalam perang Tabuk itu masih menyukuri nikmatnya? Nah, kemarin di Minggu Ahad sudah tak terangkan. Dalam keadaan apapun, seorang mukmin sejati itu pasti bisa bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan apapun, seorang mukmin sejati pasti bisa bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan apapun. Ada orang kaya, lihat di jendela ada orang miskin yang cari rosokan untuk dijual. Dia berkata, alhamdulillah ya Allah, engkau mentakdirkan aku untuk tidak seperti dia, yang untuk sesuap nasi makan saja dia harus mencari rosokan barang bekas. Alhamdulillah, dia bisa bersyukur. Sing golek rosokan nyawang wong ngemis. Alhamdulillah ya Allah, najan aku tukang golek rosokan, iku ana wong jek luwih melarat, aku menjaga diriku dari mengemis, menjaga diriku dari mencuri. Aku hanya sekedar mencari barang rosokan, sedangkan itu mengemis. Pengemis ki yo ngerti. Ana ambulan tiu. Alhamdulillah ya Mas yo ngemis-ngemis lah, ijek sehat. Kae ora ngemis tapi apa? Oh, mati loro dhisik to. Wis mbok getno ae. Loro, sakit. Barangnya sakit ini sampai rumah sakit, dia tahu ada troli bawa mayat dari kamar mayatnya. Dia berkata, "Ya Allah, walaupun aku sakit, aku masih bisa beribadah untuk berikhtiar menyembahmu." Sedangkan dia itu sudah mati. Berarti hanya ada satu orang yang tidak bisa bersyukur, itu wong siji tok. Sapa? Wong mati kok, wong medit. Wong mati. Iki nek diulangno rak sesat apa rae. Oh, bahaya. Ngene aja ngulang dhisik sesat. Jadi hanya satu keadaan seorang mukmin tidak bisa bersyukur. Saat kapan? Mati. Tapi mukmin sejati pun kok nek mati cek bersyukur neh. Ya Allah, engkau mempercepat surgaku, engkau mencepat kenikmatanku. Timbang dunia ndek bojo judes. Sampai sing dipikir ukhti ya. Bojone judes. Lah yo. Seorang mukmin itu dalam keadaan apapun bisa bersyukur. Seandainya dakwahmu Muhammad mendatangkan harta yang mudah, perjalanan yang singkat, orang-orang munafik pasti mengikutimu. Tapi perjalanan ini jauh sehingga mereka tidak mengikuti, bahkan mereka bersumpah atas nama Allah, seandainya mereka mampu, mereka akan berjuang keluar bersamamu. Yuhlikuna anfusahum, sebenarnya mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Siapa yang menghancurkan diri mereka sendiri? Orang munafik. Kenapa menghancurkan diri mereka sendiri? Karena mereka membohongi Allah, membohongi diri mereka sendiri. Sampai ketika itu Kanjeng Nabi dawuh, al-yaminu al-fajiru tada'u ad-diyara balaqi'a. Sumpah yang palsu itu mendatangkan kebobrokan dalam sebuah perkampungan. Jadi desa iki ana wong sing senengane sumpah palsu, maka satu kampung ini nanti akan mengalami kehancuran atau kebobrokan. Mulane maksiat niku Masya Allah, maksiat niku sing lakoni dhewe tapi sing nanggung wong akeh. Sumpah makanya akhirnya mereka ini dihukum nanti, orang tiga ini dihukum. Ketika orang-orang ini pulang dari perang Tabuk, tiga golongannya, siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian Jad bin Jad bin Qais, Jad bin Ubay bin Salul, yang kedua Jad bin Qais, yang ketiga siapa? Iki terus yang mbok iling-iling apa to yo. Maktab bin Kusyairi. Tiga golongan ini, tiga kabilah ini nanti diembargo oleh Rasulullah. Yang mengembargo bukan Rasulullah, tapi Allah langsung.
diharamkan membeli dari mereka, diharamkan berbicara dengan mereka, diharamkan sumeh dengan mereka sampai waktu yang tidak ditentukan. Diembargo. Ya petok wong, petok 3 golongan ini kudu melengos. Merengut, melengos, tidak boleh sumeh, tidak boleh membeli dari mereka, tidak boleh melakukan kebaikan terhadap mereka. Saking murkanya Allah, tinggu sumpah palsu. Mereka hanya malas untuk berjuang, tapi mereka mengatasnamakan Allah. Masjid bangun, masjid bangun. Dunia bangun, pondok ngene iki aku asline pengin nyumbang, tapi gak penak sing tak sumbang wis gak kabeh. Ngono yo apik. Akhire kemeditan yang itu kemeditan yang diilmiahkan. Aku ku asline sregep ning masjid, gak cocok karo imame. Piye jajalan. Aku asline sregep ning masjid, gak cocok karo imame. Loh, atau ora to akhirnya. Ayo. Ini iku jenenge asline ya arasan muni aras-arasan di sepuro pangeran kowe. Muni aras-arasan di sepuro pangeran timbang melibatkan pangeran seperti yang kamu ucapkan benar padahal aslinya tidak seperti itu. Seperti ini sekarang banyak enggak kira-kira? Oh, alhamdulillah, mayang kawis gak ono. Ini satu sumpah palsu bisa menghancurkan perkampungan. Satu sumpah palsu bisa menghancurkan perkampungan. Lah iki sak kabupaten ono 26 sing disumpah nganggo Al-Qur'an. Iya ya wayah disumpah. Demi Allah yo nganggo Al-Qur'an. Tapi khianat. Itu yang menghancurkan bangsa ya seperti itu. Ora-ora dhek sing nyolong, ora-ora dhek sing nyolong. Nyolong kayu, nyolong sak piturute. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita bersumpah atas nama Allah, hati-hati. Jangan kita melibatkan Allah dalam kebohongan kita. Nek wong mesti duwe elek gak? Tapi nek kue mengatasnamakan Allah, keburukanmu itu yang berbahaya. Ya akoni elekmu ae, ojo ngelibatkan Gusti Allah. Gak poso. Perasaan men iki dikersakno Allah nih. Aku iki pengin ra karu-karuan tapi ora kuat-kuat. Berarti Gusti Allah iku ngersakno aku ra kuat poso. Oh, ilmiah. Jadi seperti itu apa? Ilmiah. Ini Gusti Allah dukane tambah nemen. Nah, pun makanya teng mriki ada satu hadis mestinya kita itu punya ambil bagian di peranan perjuangan di jalannya Allah itu ambil bagian. Karena siapa yang rasa prihatin terhadap perkembangan Islam, rasa tidak memiliki Islam, maka sebenarnya di dalam hati itu ada satu kemunafikan. Malam yahtamma bi amril muslimina falaisa minhum. Rasulullah dawuh barang siapa yang tidak ada rasa perhatian terhadap urusan orang muslim, maka sesungguhnya falaisa minhum. Maka mereka bukan dari golongan orang mukmin itu. Imannya kurang sempurna. Jadi nek kue mukmin, ana wong mukmin kaliren, kue kok gak empati terhadap urusannya, berarti kamu bukan mukmin yang sejati. Kok ana masjid dibangun, kue kok meneng ae tidak ambil bagian. Oh, wis dimben ngono wae. Seorang mukmin itu harus merasa punya bagian di dalam semua perjuangan dalam Islam. Mulane ada seorang sahabat itu didhawuhi Kanjeng Nabi. Nanti kamu ketemu dengan Allah. Ketika didangu dengan Allah, apa bukti cintamu kepada Allah dan apa buktimu cinta terhadap Rasul? Bagaimana engkau menjawabnya? Ditanya Rasulullah, sahabat menjawab, ya Allah, aku selalu hadir dalam majlisul ilmi. Ya Allah, aku selalu hadir dalam majlisul ilmi. Kata Rasulullah, cukup bagimu. Cukup itu yang kamu bawa nanti di hadapan Allah. Berarti majelis ilmu seperti ini kamu ambil bagian sudah baik nanti. Ketika saya bertemu Allah, bertemu dengan Rasulullah, ini nanti yang saya jadikan hujah. Ya Allah, aku hadir di majelis ilmu. Wis rasa didawakno kok dawakno. Lah mbok lakoni to ora kuwi lho. Engko mbok dawak-dawakno. Lah soalnya ada aku iku yo seneng golek majelis ilmu, seneng golek ilmu, tapi iku abot nglakoni. Timbang akeh gak dilakoni, aluk sithik tapi nglakoni. Ucapan iki bener to ora?
Tapi akhirnya mereka jauh dari majelis ilmu. Perasaannya ngaji kudu dilakoni. Kita hari ini bahas apa? Perang Tabuk. Apa kita melakukan perang Tabuk? Tidak. Kita melakukan perjuangan yang sangat remeh. Jihad kita hari ini, kita hadir di majelis ilmu gerimis-gerimis itu jihad kita. Jihad kita setiap Jumat sampai sa'i. Tidak antara Sofa dengan Marwah, antara Bojonegoro kota sampai Borno. Gowo apa jenenge? Nasi bungkus. Golek wong melarat-melarat tukang becak kayak nasi bungkus itu sa'i kita ikut jihad kita. Ijek gak hasilnya. Makanya kemarin tak ceritakan. Ada seorang guru bijak itu. Ditanya oleh seorang miskin. Pak Kiai, saya ini kok selalu miskin Pak Kiai? Saya ini menangis ketika Pak Kiai menerangkan jihad, ambil bagian, ambil perjuangan ini. Saya nggak bisa memberi apa-apa Pak Kiai. Saya nggak punya harta apapun yang saya kasihkan. Apa kata Pak Yai? Pak, kamu itu kaya. Kamu itu kaya. Nah, sebuktinya saya miskin. Karena kamu nggak pernah berbagi dengan orang lain. Apa yang saya bagikan Pak Yai? Saya itu nggak punya apa? Kamu punya mulut yang dengan mulutmu orang bisa tersenyum. Yang dengan mulutmu orang bisa bahagia. Kamu punya wajah yang dengan keceriaanmu orang akan senang denganmu. Kamu punya dengan mata yang dengan matamu kita bisa memandang keajaiban dari Allah. Kamu punya kaki yang kamu gerakkan untuk majelis ilmu. Kamu punya tangan yang kamu gerakkan untuk kebaikan. Itu sungguh kamu sangat kaya sekali. Orang berbagi itu tidak harus uang. Orang berbagi itu tidak harus waktu. Kamu punya kuping mendengarkan keluh kesah orang. Itu kamu sudah berbagi. Kamu punya mulut, ada orang minta petuah, kamu nasihati, itu sudah berbagi. Dan ketika kita banyak berbagi ini, ada hukum tarik ulur tadi, maka orang lain juga akan berbagi kepada kita. Bisa dipahami maksudnya ya? Berarti kita ini kaya atau miskin? Kaya sekali. Cari kebutuhan orang lain, penuhi. Cari kesedihan orang lain, bahagiakan. Cari orang yang punya hutang, ya maksudnya bantu, nggak harus melunasi, bantu dengan strateginya, bantu dengan ya bantu dem-dem. Ada orang yang sedih, dibantu didem-dem. Suudzon itu dosa gede. Jadi ono dosa sing anu yo suudzon. Dadi aku ora darani wong-wong dhek darani dhisik dhewe iku. Pokoknya ditiru wong iso dadi dosa jariah. Tambah angel tambah akeh dosane. Oke, jadi kita harus punya kepedulian terhadap urusan orang muslim. Kita harus peduli betul. Sumeh, lewat masjid kok orang dadi-dadi Pak. Oh, iki piye maksudnya iki kurang dadi-dadi. Lah piye aku tak golek ngono piye? Lah golek apa? Ya mbah pokoke. Pokoke takok tok wis. Perhatian. Iki nang entarane ngopo? Bangun pondok iki piye? Bangunane piye modele? Kita harus perhatian. Semua urusan orang muslim kita harus punya ghirah, perhatian. Jangan sampai kita cuek terhadap urusan orang muslim. Cuek terhadap urusan muslim itu tandanya orang apa? Munafik. Jangan pernah kita cuek dengan keadaan. Ono masjid sepi sampai harus prihatin. Ki sepi ki piye masjid ki? Kumpul no koncone ki piye? Punya gerakan apa tentang masjid? Mosok nek bermangan dikai rawon ya. Nek bar salat jamaah dikai apa? Rawon. Iya, di Jogja itu sekarang usum. Di Jogja itu habis Jumatan, Masya Allah, makan, Pak. Suciati, pernah Pak ya? Ajak ke Suciati, Jogokarian itu setiap habis sholat jamaah 5 waktu, makan. Saya punya teman, siapa yang Seragen itu, di Pak Kusnadi. Itu dia takmir Masjid Al-Falah, Seragen. Itu ngopi di masjid gratis, wifi di masjid gratis, semua laks makan di situ gratis. Laks di situ. Jadi anak muda itu dikasih angkringan di situ agar anak muda itu sobone masjid. Jangan masjid itu mencengkeram, dikuasai oleh takmir. Kunci digowo. Oh, takmir jadi penguasa. Oh, piye? Gerbangnya ditutup. Iku piye? Jadi kita harus prihatin. Misalkan gerakannya apa ini? Masjid kok tambah sepi, gerakannya apa? Kita bentuk apa? Itu kita harus prihatin.
Tapi ojo keterlaluan. Kadang-kadang kita itu toleransi dengan orang luar, tapi kita nggak toleransi dengan sesama muslim. Iki piye poso Ramadan kok tambah gak semarak belas, warung buka tambah biasa, ditutup njobone tok tapi ngisore iku yo sikile ketok sepatonan. Aku mikir ki pegawai negeri to Bang Didel. Iya, Bang pegawai negeri apa Bang Didel? Sekatune bodoh. Lah ini keprihatinan kita. Apakah kita dakwai dengan bagaimana, terus programnya kayak apa? Makanya besok Ramadan ini saya mau ngatamkan kitab Kasful Gummah 3 hari. Jadi sopo sing mondok 3 dino, orang mulai maksudnya. Mondok 3 hari 3 malam, tak akoni santri dunia akhirat, tak ke ijazah kitab Kasful Gummah. Kasfu itu artinya menghilangkan, gummah itu kesedihan. Jadi Kasful Gummah. Kitab yang khusus membahas tentang cara menghilangkan kesedihan agar seumur hidup kita selalu bahagia. Tak khatamno 3 dino tok. Jadi wis ngaji saulan nih. Ngaji saulan yang masjid ya wisan. Itu jadi kita harus punya kepedulian dan keprihatinan terhadap urusannya orang muslim. Jangan sampai kita cuek. Masjidmu kok telek ceceke wakeh, gak ono sing peduli. Kamu harus yang pertama kali menjadi egel elangnya Islam. Bagaimana ini keresik? Bagaimana kita harus memberi terhadap perjuangan ini, ambil bagian. Nanti kalau seneng, alhamdulillah. Kira-kira siap ya, kira-kira. Ambil bagian di daerahnya masing-masing untuk kita perhatian. Ojo sampai eneng, misalnya di Semayangkawe iki ono wong sing kaliren, ojo sampai kita ambil bagian di situ. Alhamdulillah ini ada teman-teman yang luar biasa. Cak Winu setiap apa Cak Win sampean? Jumat ya. Kadang Ahad. Dia nggawe habis ngaji tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu ketika beliau menjadi seorang raja, beliau itu punya warung-warung gratis di setiap kampung. Jadi setiap desa warung gratis, warung rakyat, sing makan di situ gratis. Siapapun orang fakir miskin gratis. Yang merasa kaya memberi di situ. Memberi di situ. Ojo kok kira-kira Mayangkawe Pak Wo terus gawe warung gratis. Kira-kira sing teko ki wong melarat atau wong sugih. Jadi yang rusak di Indonesia itu mentalnya. Iya, dulu Nabi Ayub itu buat warung gratis agar tidak ada satupun rakyatnya miskin dan tidak makan hari itu. Makanya tiap hari disediakan berapa ratus porsi untuk warung setiap desa. Jangan sampai. Di Turki seperti itu, sampai hari ini ada. Jadi kalau makan satu piring berapa 15.000, ini yang 5.000 nanti kalau ada orang yang lapar ingin makan gratis ini. Berapa? 20.000. Ini yang 5.000 dibayar selama, yang 5.000 untuk. Ada orang miskin saya lapar Pak. Ini makan, tadi ada orang yang gitu. Sehingga berbagi di setiap warung. Nah kene enggak. Aku itu nek buka geprek Hamdalah. Iku nggawe promo. Beli 2, beli 1 dapat 2. Ngono ya bungkus Pak. Masya Allah, berarti wong Indonesia itu yang salah itu mentalnya. Enggak mau berbagi. Coba, wes ora sah tunjangan-tunjangan ini. Corona 800 triliun tunjangan kaya ngene. Tapi hasilnya yang miskin tetap miskin, yang kaya semakin kaya. Coba seandainya negara menjamin setiap kampung itu seperti yang dilakukan Nabi Ayub, enggak ada orang miskin. Karena setiap orang mentalnya benar. Kita itu dilatih gini loh. Dilatih ngene terus. Dilatih wawur gawe cilik won Pak. Ini bahaya sekali. Ini yang bahaya sekali. Kalau ada masalah bangsa, tetek sumbangan. Tetek sumbangan. Ini bahaya Pak. Makanya alhamdulillah lah kita itu mentalnya itu mental memberi, bukan mental apa? Meminta. Wes paham gak? Jadi Cak Win terus gawe warung gratis. Nek Jumat terus sai, ider sego bungkus. Mas tes tosane wis mbok nggo dinane yo. Pak Wo mobilnya wis dienggo. Mas Dimas wis mbok nggo turung. Katana urung ya katana. Kak, yo sok Ramadan lah. Ramadan dinggoni 5 kintal beras untuk fakir miskin. Semoga ngaji hati nanti bisa berkontribusi, diambil bagian, jangan sampai kita itu tenguk-tenguk kaya munafik,
terhadap urusan orang muslim kita tidak pernah peduli. Kita harus mempedulikan itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi